Welcome back kelas 9, kita kembali belajar bahasa Indonesia. Kali ini, Ibu Putri akan menjelaskan formatif 2, pendapat setuju, teks diskusi, gagasan utama, satu sudut pandang. Nah, ini adalah struktur teks diskusi. Jika sebelumnya kamu sudah membuat pendahuluan di paragraf pertama, maka kali ini kamu akan mengerjakan paragraf kedua dan paragraf ketiga yang adalah pendapat atau sudut pandang setuju di formatif 2 ini ya. Jadi soalnya sebagai berikut. Tugas 2, paragraf 2, teks diskusi. Kalimat pertama atau gagasan utama sudah Ibu tentukan ya, yang tertulis di sini, semangat perjuangan bangsa akan terwujud jika pemuda menghayati penerapan Pancasila sebagai dasar negara dari masa ke masa. Masa sejarah kamu lanjutkan berdasarkan fakta dari buku paket sebanyak 4-5 kalimat penjelas yang menjelaskan gagasan utama di atas. Ini adalah bukti dan alasan pendukung satu sudut pandang, yaitu sudut pandang atau pendapat setuju. Setuju terhadap apa? Setuju bahwa semangat perjuangan bangsa akan terwujud jika pemuda menghayati penerapan Pancasila sebagai dasar negara dari masa ke masa. Jadi kamu tuh setuju Pancasila itu akan menumbuhkan semangat perjuangan bangsa ya. Nah, untuk pendapat setuju paragraf ketiga sudah Ibu tentukan gagasan utamanya adalah semangat perjuangan bangsa akan terwujud jika pemuda menerapkan ideologi terbuka dengan baik melalui berbagai cara. Nah, kamu lanjutkan kalimat kedua dan seterusnya tentang pendapat pribadi kamu mengenai cara apa saja yang dapat dilakukan untuk menerapkan ideologi terbuka. Ini adalah hasil pemikiran kamu setelah belajar ideologi terbuka bersama dengan Ibu Orin ya di pelajaran PKN. Nah, jadi kalimat kedua kamu lanjutkan dengan cara ya, mulai dari kata cara ya, atau kamu pakailah salah satu cara menerapkan ideologi terbuka adalah dengan bla 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 ya. Jadi bentuknya adalah pendapat pribadi kamu bahwa kamu setuju bahwa semangat perjuangan bangsa itu akan terwujud jika pemuda menerapkan ideologi terbuka dengan baik melalui berbagai cara. Nah, kamu sebutkan ya caranya. Bisa kamu sebutkan karena ini 4-5 kalimat berarti 4-5 cara, atau 3 cara, atau 2 cara yang kamu jelaskan dalam 2 kalimat masing-masing. Seperti itu ya. Nah, Ibu sudah buat contoh untuk paragraf yang kedua. Ya, paragraf yang kedua, contoh. Semangat perjuangan bangsa akan terwujud jika pemuda menghayati penerapan Pancasila sebagai dasar negara dari masa ke masa. Masa sejarah Indonesia pada awal kemerdekaan menerapkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan hukum. Namun, pada masa demokrasi parlementer, landasan hukum tersebut diganti menjadi UUDS atau Undang-Undang Dasar Sementara. Demokrasi parlementer ini tidak berlangsung lama. Semangat pemuda untuk kembali pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 muncul akibat ketidakstabilan kondisi politik. Berdasarkan dekret Presiden Soekarno 5 Juli 1950, Indonesia mengakhiri masa demokrasi parlementer dan memulai demokrasi terpimpin dengan kembali pada Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan hukum. Nah, ini adalah bukti ya, alasan sudut pandang setuju bahwa memang Indonesia itu cocoknya menerapkan Pancasila sebagai dasar negara
dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan hukum. Karena Pancasila telah menjadi cerminan karakteristik bangsa kita Indonesia. Ya. Nah, rubrik lulus ya. Di sini Ibu kan kasih rubrik ya di Google Classroom. Memenuhi kriteria lengkap. 1. Kalimat penjelas adalah teori dari buku paket tentang Pancasila dari masa awal kemerdekaan, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, Orde Baru, dan reformasi. Kalau di contoh tadi kan Ibu itu buatnya kalimat penjelas itu adalah teori dari buku paket tentang Pancasila dari masa awal kemerdekaan, demokrasi parlementer, dan demokrasi terpimpin ya. Nah, kalau kamu mau dari demokrasi terpimpin, Orde Baru ke reformasi juga boleh. Nomor 2, kalimat penjelas adalah fakta dari sumber terpercaya atau berita tentang penerapan Pancasila. Nah, ini juga boleh, dari berita juga boleh ya. Kemudian yang ketiga, kalimat itu padu atau nyambung. Ya, nyambung dengan kalimat pertama yang sudah ditentukan dari soal. Baik, tugas kamu adalah membuat ini ya. Paragraf kedua dan paragraf ketiga. Paragraf kedua, dengan kalimat pertamanya, semangat perjuangan bangsa akan terwujud jika pemuda menghayati penerapan Pancasila sebagai dasar negara. Dari masa ke masa kamu lanjutkan 4-5 kalimat berikutnya. Kemudian paragraf 3 yang ini, semangat perjuangan bangsa akan terwujud jika pemuda menerapkan ideologi terbuka dengan baik melalui berbagai cara. Nah, Ibu tidak berikan contoh ya untuk paragraf ketiga karena sebenarnya paragraf ketiga ini adalah hasil refleksi kamu tentang cara apa ya untuk menerapkan ideologi terbuka. Ini adalah refleksi kamu berdasarkan pembelajaran PKN bersama dengan Ibu Orin ya, tentang ideologi terbuka itu diterapkan dengan cara apa saja ya. Jadi Ibu tidak berikan contoh tapi kamu yang langsung mengerjakan. Oke, sekian kelas 9. Semangat mengerjakan. Ibu tunggu hasil kerja kerasmu. Tuhan Yesus memberkati.